Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menginjak pada acara yang kedua, kami mohonkan pada Bapak Ketua DKM, Bapak Ustadz Safruddin SPDI untuk memberikan sambutan. Pada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim, Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluh. Yang kita hormati tamu kita, guru kita Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Bali Pranowo NBA. Semoga Allah senantiasa berikan rahmat, keberkahan dalam segala aktivitas beliau, khususnya dalam menyampaikan dakwah Islam, membangun bagaimana umat Islam khususnya di lingkungan Kota Baru dan sekitar maupun secara umum di Indonesia. Yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqan, Bapak Haji Ahmad beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Dewan Pengawas Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqan, Bapak Haji Sudiro beserta jajaran. Kami hormati Dewan Pengurus Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqan, Bapak Haji Khairul Tamam beserta jajaran. Kami hormati jajaran pengurus DKM. Yang kami hormati pengurus kedua lingkungan, Ketua RW 016, RW 019 beserta jajaran, para pengurus RT di lingkungan RW 16, RW 19 beserta jajaran. Yang kami hormati ibu-ibu dari pengurus Majelis Ta'lim, dari Majelis Ta'lim Raudatus Sa'adah, Majelis Ta'lim An-Nur, Majelis Ta'lim Al-Ummahat, juga Majelis Ta'lim Al-Furqan. Bapak Ibu serta teman-teman panitia kegiatan Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah yang dikomandani oleh Pak Oki Teguh Karya beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Kita mendapatkan nikmat dan karunia yang tiada putusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, di hari yang ke-16, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sampai pada sore hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus kita berdoa, berharap mudah-mudahan Allah berikan kesempatan menjalankan seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita hingga hari yang terakhir dan memasuki 1 Syawal 1446 Hijriah dengan menggapai tingkat orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan iring salam kita sampaikan, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia,
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan kerabat beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqamah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ittiba kepada beliau, dan mudah-mudahan pula di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, ada beberapa hal yang ingin sampaikan dalam kesempatan sambutan mengawali kegiatan pada sore hari ini. Yang pertama, atas nama DKM Masjid Besar Al-Furqan yang juga sekaligus di dalamnya ada Yayasan Pondok Mulia beserta struktur di dalamnya, menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jamaah sekalian, Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu pada kesempatan sore hari ini bisa hadir bersama-sama berada di ruang aula Geraha Subagia Masjid Besar Al-Furqan dalam rangka kegiatan iftar jama'i, berbuka puasa bersama yang akan nanti diawali dengan kajian Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Bali Pranawo MBA. Tentu saja mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari setiap tausiah yang kita dengarkan dari guru-guru kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu yang kedua, kami sampaikan bahwa telah banyak kegiatan yang kami lakukan atas nama DKM maupun juga dukungan yayasan dan struktur yang ada dalam lingkungan ini dalam menjalankan kegiatan di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Baik sholat tarawihnya, ceramah-ceramah Ramadan di setiap malam. Kemudian sudah kita laksanakan Ramadan Quranic Camp yang melibatkan seluruh anak-anak kita dari dua lingkungan, baik internal Masjid Al-Furqan, ada anak-anak kita dari TPQ, ada anak kita dari yatim yang ada di lingkungan kita maupun dari lingkungan yang ada di lingkungan 16, 19, dan alhamdulillah acaranya kemarin berhasil dan lancar serta memberikan nilai-nilai yang luar biasa buat anak-anak kita. Bahkan kemarin ketika kita tanya, ada yang mau nambah lagi ikut harinya, semuanya angkat tangan. Katanya kemarin kalau nginap satu malam kurang, begitu. Ada yang menyampaikan kapan lagi diadakan, begitu. Saking luar biasa semangat. Dan yang lebih hebat lagi adalah dalam satu malam menginap di Al-Furqan, mengikuti kegiatan Quranic Camp, mereka bisa menghafal Quran. Bagaimana kalau satu pekan? Bagaimana kalau satu bulan ada di Al-Furqan? Mudah-mudahan ke depan kita punya rumah tahfiz dan seterusnya. Lalu berikutnya, kita juga akan mengadakan nanti esok malam insya Allah kegiatan malam nuzulul Quran. Dan insya Allah akan disampaikan materinya oleh guru kita Al-Ustadz Bobby, lupa namanya. Iya, nama lengkapnya lupa dah kemarin. Bobby Heri Wibowo, mohon maaf tuh, lupa juga. Padahal masih muda ya udah lupa aja. Iya, insya Allah Ustadz Bobby Heri Wibowo akan hadir di tengah-tengah kita, akan menyampaikan materi khusus memperingati malam nuzul Quran esok malam insya Allah, dan mudah-mudahan kita semua bisa hadir untuk mengikutinya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, di samping ibadah-ibadah Ramadan yang kita laksanakan dengan berbagai program, kami juga melaksanakan program yang terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Masjid Al-Furqan. Salah satu diantaranya yaitu program penggantian karpet soft untuk sholat berjamaah. Itu yang Ustadz duduki itu warna hijau, itu baru dibeli Ustadz. Ya. Mengawali Ramadan kemarin kita sudah membeli dan sudah menggelar kira-kira 10 soft karpet baru made in Turki dengan harga satu softnya itu kira-kira 11.700.000 rupiah. Dan sudah tergelar 10 soft tersebut, hanya saja infaknya sedang berlangsung. Sudah berapa Pak Asnawi? Ya, alhamdulillah sudah masuk infaknya sekitar 80 juta rupiah dari total nilai yang dibutuhkan kira-kira 117 juta rupiah.
Mudah-mudahan sebelum berakhir bulan Ramadan sudah terkumpul 117 juta rupiah. Uangnya masih ada di kantong kita, tinggal kita keluarin lagi. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ingin kami sampaikan bahwa acara pada hari ini kami telah mengundang banyak pihak, dimulai dari pengurus, ada pengurus Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus Yayasan, DKM, kemudian pengurus lingkungan, Ketua RW, Ketua RT, PKK, kemudian juga pengurus majelis taklim dan jamaah pada umumnya. Kalau hadir semua sepertinya penuh nih aula. Ya mohon maaf Ustaz Bali, nah inilah realitanya. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang berbuka akan banyak yang hadir gitu ya. Berkumpul dan hadir semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun demikian, bagi yang sudah hadir, mari kita nanti akan bersama-sama mendengarkan, menyimak, mengikuti tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dalam rangka meningkatkan ibadah kita, amal soleh kita, untuk meneruskan ibadah Ramadan kita hingga nanti hari yang terakhir insya-Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam sambutan ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih pula atas dukungan dan motivasi semuanya. Dan kekurangannya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Oh ya, satu lagi yang saya lupa sebelum saya tutup. Untuk nanti hari 10 yang terakhir, insya Allah mungkin menjelang hari 10 yang terakhir, kita akan melaksanakan itikaf seperti biasa. Bapak Ibu nanti yang berkenan mau bergabung dipersilakan. Dan yang berikutnya adalah bahwa kita telah memiliki unit pengumpul zakat. Insya Allah akan memulai tugas menerima zakat fitrah, zakat mal dan seterusnya nanti. Dan sudah siap untuk mulai beroperasi. Dan Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan informasinya kepada lingkungan, kepada masyarakat. Mudah-mudahan bisa semuanya hadir di Al-Furqan untuk menyerahkan zakat, infak dan sodakohnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih. Lemes ya Bu. Saya kasih pantun dah kalau gitu. Kapal selam kena tembak, dibawa pulang pagi-pagi. Kalau salam belum dijawab kompak, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kompak. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wa ba'd. Ayyuhal hadirun ikhwah wa ummahat fillah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Allah aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahu adzim. Ibu bapak hadirin, khusus ketua masjid, para pengurus DKM, yayasan dan lembaga-lembaga bidang lainnya yang ada di Masjid Al-Furqan ini, yang insya Allah
semuanya dimuliakan oleh Allah. Amin. Jadi mengawali materi saya ini, saya ingin memberikan satu cerita yang cukup ibu bapak sudah cukup tahu sebetulnya. Kenapa Nabi itu sampai hari ini masih diingat oleh seluruh umat, bahkan umat seluruh dunia, bukan umat Islam saja, tapi seluruh dunia masih mengingatkan tentang bagaimana pribadi Rasulullah SAW. Karena memang teladan yang ditorehkan dalam dunia ini sungguh tiada duanya, sempurna betul. Sebagai manusia sempurna betul contoh teladannya itu yang diberikan pada seluruh umat manusia. Kalau Bung Karno makamnya di Blitar, ya kan? Itu makam beliau itu akan ramai kalau pada bulan Juni yang disinyalir hari lahir Pancasila, bukan orang-orang pada ke sana. Habis itu sepi, nggak ada yang ziarah ke sana. Yang menis ini yang syiar Islam wali Songo itu banyak dikunjungi. Tapi itu pun termasuk sepi, kecuali ibu-ibu majelis taklim yang atau bapak yang majelis taklim yang memang punya rencana ke sana, pasti ke sana ikut dan saling mendoakan itu. Waktu sepi. Tapi lihatlah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah nggak pernah sepi, sedetik pun nggak pernah sepi. Kenapa? Karena inilah Allah memberikan satu tanda bahwa manusia terbaik, ya, telah lahir dan telah dipanggil oleh Allah sebagai sebuah contoh sangat paripurna buat kita semuanya. Alak Nabi yang menonjol kenapa kita bisa bersolat seperti itu, saudara-saudara, ibu bapak. Suatu ketika di pasar Madinah nih, Nabi berkeliling di pasar. Di pojok sana ada seorang Yahudi buta, tua, pengemis. Itu ucapannya selalu mengatakan Muhammad gila, Muhammad gila. Selalu ngomong gitu setiap saat. Pas Nabi tahu kok orang begini ya, kok orang begini. Dipegang oleh Nabi, diam. Dipegang janggutnya, diam. Lepas, Muhammad gila, Muhammad gila. Ini Nabi perasakan seperti ini. Nabi pulang. Pulang, Aisyah, tolong kamu masak ya. Masak yang enak. Buat sahabat Rasul, udah kamu masak aja. Nanti akan kamu tahu. Masak Aisyah. Selesai dibawa oleh Rasul. Itu pengemis tadi di pasar tadi tetap ucapkan, mengemisnya dan ucapkan Muhammad gila, Muhammad gila. Ini orang sebetulnya mau dibunuh, sebetulnya pengen mati sebetulnya. Orang apa? Memang ini orang gila nih, Muhammad. Tapi dipegang oleh Nabi, bawa diam. Dipegang janggutnya, diam. Dilepas, Muhammad gila. Disuapin oleh Rasul. Begitu diapin, selesai, Muhammad gila, Muhammad gila. Kira-kira kalau ada orang di harapan baru kayak gini diapain ini? Dicekek kayak begini nih. Tapi lihat Rasul. Sangat telaten luar biasa, pulang lagi dan berhari saudara-saudara sampai berusia 3 bulan. Setiap hari Nabi datang ke situ. Setiap pagi datang menyuapi orang pengemis buta tua tadi dengan ucapan menghina Muhammad gila, Muhammad gila. 3 bulan setelah itu dalam satu sirah ini dituliskan bahwa diumumkan di seluruh jazirah Arab itu Muhammad qad mat, Muhammad qad mat, Muhammad qad mat, Muhammad sudah wafat. Muhammad sudah wafat. Semua mendengar sedih, semua seluruh umat Islam sedih. Tetap aja pengemis buta tadi dengar, ya, Muhammad gila, Muhammad gila. Besok paginya, bukan besok paginya, hari setelah Rasul dimakamkan kira 2 hari kemudian. Rasul dimakamkan 2 hari kemudian selesai, 2 hari makan pemberian dan sebagainya. Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah anaknya Aisyah, istri Rasul ini. Putriku tercinta. Kira-kira sepagi ini apa yang dilakukan oleh suami kamu? Ini bapak pagi ini. Nangis Aisyah, bapak, lihatlah makanan sudah tersedia. Setiap saat saya memasakkan makan, katanya diberikan pada pengemis buta yang ada di pasar itu. Yang selalu ucapkan Muhammad gila, Muhammad gila, dia orangnya. Kata Abu Bakar, sini. Diambil Abu Bakar makan tadi, langsung melesat ke pasar. Melesat ke pasar Abu Bakar. Dicari Abu Bakar.
Ada di pojok. Muhammad gila. Muhammad, ini kata Abu Bakar. Ini kata orangnya. Udah mau makan Abu Bakar. Dipegang Abu Bakar. Ngamuk, fus. Dipegang janggutnya, ngamuk, fus. Ngamuk di pengis tadi. Kata pengis tadi, kamu ini pasti bukan orang yang biasa. Pasti kamu bukan orang yang biasa. Abu Bakar kaget, tahu nih orang buta. Itu. Kata Bapak buta, kayak orang buta ini, pengajian Yahudi buta ini. Itu. Orang yang biasa itu tangannya sungguh lembut sekali. Dan dia itu belai restang janggut saya dengan sangat lembut. Pasti kamu bukan orang biasa. Siapa kamu? Luapannya itu sangat meluluhkan hati saya. Lembut banget. Siapa kamu? Pasti bukan orang biasa. Kemudian kata Abu Bakar, Bapak, benar. Saya bukan orang yang biasa yang datang pagi-pagi pada kamu ini. Siapa kamu? Abu Bakar. Kemana dia? Kemana dia? Kata Abu Bakar, saya adalah mertuanya. Saya adalah mertuanya. Saya Abu Bakar As-Siddiq. Kemana dia? Katanya, Bapak, dia sudah meninggal. Kaget Ustaz. Meninggal? Orang yang sebaik itu meninggal. Nangis Ustaz, menangis. Menangis dia. Siapa dia katanya? Sebenarnya siapa dia? Abu Bakar menjelaskan, dia adalah menantu saya. Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa engkau hina dengan ucapan kamu dengan Muhammad gila. Dialah orang yang telah melakukan ini seperti itu sampai ber 3 bulan tadi. Nangis dia jatuh saudara-saudara. Penguasa dijatuh, ngambil kaki Abu Bakar, kena ke Abu Bakar. Begitu berdiri. Ya Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam saudara-saudara. Nabinya sudah gak ada tapi dia Islam. Abu Bakar, Bapak mulai hari ini, bahkan dari mulai kemarin hari ini dan seterusnya orang itu tidak akan datang pada kamu karena dia sudah meninggal, sudah wafat. Nangis. Wis putra saudara dengan kerajinan Rasul, limpahkan dari rasa rahmat dia Allah berikan pada beliau itu, berikan pada mereka itu, pada seluruh pada orang yang menghina ini, mengakibatkan sungguh dia masuk Islam dengan yang luar biasa. Makanya saudara-saudara pantas kalau Nabi kita ini selalu dibacakan sholawat. Ya, apalagi di hari Jumat, malam Jumat, hari Jumat dan seterusnya, sholawat. Makanya pantas beliau itu mendapatkan hal seperti sholawat ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pantas kalau Rasul itu. Maka satu salawat seperti ini pantas setiap orang muslim, apalagi malam Jumat bahkan setiap saat melakukan salawat, maka dia adalah menjadi satu sosok yang Rasulullah berikan syafaat pada orang-orang yang melakukan salawat pada itu. Maka banyak-banyak salawat saudara. Ini mengawali kisah tentang bagaimana kita mengikuti Rasul. Nah, saudara-saudara, dalam bulan Ramadan seperti sekarang ini, saya ingin memberikan satu toladan. Khusus di bulan Ramadan Rasul melakukan tentang Ramadan ini. Ingat saudara, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan Ramadan cuma 8 kali. Cuma 8 kali. Rasul melakukan Ramadan cuma 8 kali. Kalau kita ini ya, udah puluhan kali, bahkan bisa di atas 50 kali. Saya mulai saum dalam usia ya 5 tahun lah. Kalau sekarang usia saya 40 tahun, baru 35 kali saya berpuasa. Kalau 40 tahun.
Kelihatan masih muda kan? Umurnya udah 16. Kalau Haji Ahmad sekarang umurnya 70 tahun, 70 lebih. Beliau ini saum waktu kecilnya usia 6 tahun sudah saum. Walaupun sholatnya masih loncat-loncat, tapi 6 tahun udah saum. Jadi beliau itu kalau 70 tahun sudah 64 tahun beliau berpuasa. 64 tahun berpuasa. Nabi cuma 8 kali berpuasa, 8 kali berpuasa. Banyak sejarah Nabi cuma 8 kali berpuasa. Jadi ibu-ibu ini, baik ibu-ibu yang masih muda-muda ini, Masya Allah. Kelihatan sekali masih segar-segar ini. Saya yakin saumnya di atas sudah 45 tahun. Sudah 45 kali. Pak Cipto juga masih muda tuh kelihatan. Masih kelihatan masih gagah. Apalagi sebelahnya Pak Haji Asmawi itu Masya Allah. Aktivitas luar biasa. Ketua masjid kita Masya Allah gagah perkasa. Sudah puluhan kali melakukan puasa. Nabi sudah 8 kali. Tapi Allah sudah mengeskakan kepada Rasul itu dalam surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad sungguh engkau Allah mempunyai satu akhlak yang azim, yang agung. Tidak ada bandingannya. Baru setelah itu kita langsung digiring oleh Allah memasukkan ini dalam surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tunggu pada diri Rasul buat kalian itu, lakum buat kalian semuanya. Ada satu contoh yang sangat luar biasa, paripurna contoh, sempurna. Buat siapa? Buat kalian. Tapi buat siapa yang dimaksud kalian ini? Allah sebutkan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah di yaumil akhir itu. Wa dzakarallaha katsira. Orang itu banyak sekali berzikir kepada Allah. Itu baru efektif contoh Nabi itu. Orang-orang yang suka yang biasa memainkan Islam dan sebagainya tidak akan bertemu dengan Allah, tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Ini zikirnya harus banyak, mengingat Allah dan Rasul begitu banyak, sehingga Allah pernah dipertemukan kita semua dengan Rasul, dengan Allah kita pertemukan. Saudara, sekarang apa yang dilakukan oleh Rasul dalam bulan Ramadan? Yang pertama, saudara, ini ada dalam bulan Ramadan, hanya ada dalam bulan Ramadan. Kalau contoh Nabi, banyak miliaran contoh Nabi itu. Bagaimana Nabi menyayangi istrinya, bagaimana Nabi bertetangga, bagaimana Nabi. Tapi ini di bulan Ramadan, Nabi khusus mencontohkan tentang ibadah mahdoh di bulan Ramadan ini. Ada contoh-contoh dari Nabi itu. Saudara, pertama, Nabi mencontohkan sholat tarawih. Ingat baik-baik sholat tarawih. Tarawih Nabi ini paling bagus. Pastikan Aisyah dan istri semua lainnya mengatakan Nabi sholat tarawih dengan 11 rakaat dan semua para sahabat mengatakan waktu ikut dengan Nabi itu 11 rakaat. Tetapi saudara, Nabi itu tarawihnya cuma 3 malam. Ingat baik-baik. Nabi tarawihnya sholat berjamaah maksudnya. Berjamaah tarawih itu cuma 3 malam di masjid, cuma 3 malam. Malam keempat Nabi tidak hadir. Besoknya para sahabat datang, ya Rasul kenapa? Kata Rasul, ini adalah menjadi sunnahku. Dan barangkali nanti saya khawatir kamu menjadi suatu fardu buat kalian sholat tarawih. Maka itu sholat sunnah. Habis itu Nabi nggak sholat tarawih berjamaah, nggak sholat tarawih, tapi sholat tarawih di rumah. Cuma 3 malam. Zaman Abu Bakar As-Siddiq ikut pada Rasul, tidak ada sholat tarawih berjamaah, tidak ada. Nah, ketika zaman Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh para hafiz, para hufaz, para penghafal Quran itu, kemudian berjamaah di situ, Umar berinisiatif lakukan sholat tarawih berjamaah dengan mengambil 1 orang imam. Dan waktu itu kalau Nabi dengan 11 rakaat, Umar mengambil dengan 23 rakaat. Makanya sholat tarawih nggak usah berantem. 11, 23, 11 tuh berantem dulu. Jangan sholat di Masjid Al-Furqan. Emang kenapa Furqan? 11 dia, Muhammad dia. Dengan dia Ridho, 23 Muhammad kita. Ada Muhammadiyah, ada Muhammad kita, ada aja. 11, 23 sama. Kata-kata Nabi, ikuti sunnahku dan ikuti sunnah khulafaur rasyidin. Umar adalah khulafaur rasyidin, ikut. Kan di Mekah
Di Madinah juga sama sholat itu. Ya 11, bisa 23. Jamu dan sebagainya. Jadi nggak ada perpecahan apa-apa. Ya. Kalau masih berantem terus nanti anak-anak muda yang nggak mau terawih, bingung dia. Saya pernah ceramah pulang terawih, pemuda lagi main gitar tuh. Brang. Kamu kan nggak sholat terawih? Ragu Ustaz, tuh ragu dia. 11 pada 23 saya ragu. Kan ada dalilnya Ustaz. Apa dalilnya? Da'ma yuharibuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu. Aku ragu saja, aku tinggal sholat. Sebelah gitu. Ustaz kan didalilin saudara. Pakai dalil. Da'ma yuharibuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu. Jadi saya ragu Ustaz, 11 pada 23 saya ragu. Jadi saya nggak sholat. Sebelah gitu. Bisa aja dia. Pinter dia. Sholat tarawih itu boleh dilakukan berjamaah untuk syiarul Islam. Bahkan ini sebagai syiar yang sangat bagus sholat tarawih itu. Tapi sholatnya harus bagus. Harus bagus. Makanya ketika ada satu kisah, almarhum A.R. Fahrudin, ketua Muhammadiyah, berkunjung ke rumahnya Gus Dur. Pesanannya Gus Dur. Namanya orang itu akrab begitu. Itu Ramadan. Begitu Ramadan, begitu salat tarawih, kata Gus Dur, Kiai, pimpin salat ini biar merasakan, kata, pimpin salat tarawih yang bagus katanya. Dari Muhammadiyah saya ingin mendengarkan ente yang ini. Kata Gus Dur, boleh? Kata. Nah, A.R. Fahrudin setelah selesai qomat ditawarkan dulu sama jamaahnya. Bapak Ibu jamaah, salatnya mau 11 apa 23? 23. Baik kalau 23. Ikuti saya, kan kata Kiai Gus Dur, ikuti imam yang bagus. Itu saudara rakaat pertama sampai 8. Itu persis sholatnya, bahkan lebih lama lagi dari sholat yang 23 rakaat. Pada ke-10 ini, pada yang ke-8 pada 8 rakaat ini, ya pertama dia baca Al-Baqarah ya kira-kira ini ya sedikit lah seperempat gitu. Orang udah goyang kan gitu. Biasanya kan cepat gitu. Udah masuk ke rakaat ke-8 mau witir. Saudara mau dilanjutkan dengan 23 apa dengan 11 saja? 11 gitu. 11. Terlalu lama bisa sampai jam 2 kalau begini. Saya mau aja. Kompak 11 gitu. Oh kalau ini witir ya? Iya witir udah lah. Aduh udah ngos-ngosan. ini terjadi, terjadi. Air Bahri dan Gus Dur terjadi, ada di buku-buku begitu. Jelas ada. Gus Dur suka ketawa gitu. Bisa aja. Kata Gus Dur, baru kali ini katanya. Ente itu orang Muhammadiyah, di markas NU, orang-orang NU. Sampai bisa dimuhammadiyahkan semuanya kata itu. Alhamdulillah. Nah, ini indahnya orang kalau ngerti tentang ibadah itu indah seperti itu. Jadi sholat tarawih boleh. Yang penting bagaimana cara sholatnya. Nabi ajarkan dalam sholat ini. Kata Nabi, apa yang diajarkan Nabi? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semuanya sebagaimana kalian lihat bagaimana aku sholat. Sholat Nabi bagus. Bagus. Enggak kayak yang ada di YouTube tuh. 7 menit udah 8 rakaat udah selesai tuh. Allah Akbar. Amin. Itu enggak bakal diterima sholat seperti itu. Udah pasti enggak bakal diterima. Karena enggak sholatnya udah kata ketua masjid tadi tidak itiba. Tidak mencontoh pada Nabi, tidak ikut pada Nabi, jelas akan tertolak. Itiba, harusnya itiba benar. Nah, doa apapun, sholat apapun, ikut Nabi harusnya kita baik. Perhatikan baik-baik sholat. Allahu Akbar. Baru maunya Allahu Akbar. Waladhdallin amin. Baca aja sholat apa aja. Jangan sampai orang sono nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Di waktu Ramadan terlambat, sholatnya di rumah. Udah wudhu semua, anaknya ada 2, wudhu semua, udah sajadah dihamparkan, langsung Allahu Akbar, apa? La ilaha illallah qomat. Begitu qomat, ya diem aja tuh bapaknya, karena nggak pernah sholat berjamaah di masjid juga nggak. Kata istrinya, Papa jadi imam, mama aja jadi imam.
Karena istrinya tahu dia ajak ahli majlis tadi, mamah ajak. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lagi minum. Oh, minum. Belum. Azan kan lama. Apa yang azannya suaranya lama? Hayya 'alas shalah. Lama bukan minum. Itu la ilaha illallah. Berhenti. Masih ada di masjid lain. Hayya 'alas, alhamdulillah, makan lagi itu. Sampai satu orang baru keliling terus dengan nyari azan yang belum azan. Ini gimana? Terdengar azan fajar nih, terdengar kalian azan pertama. Ya, azan awal, bukan azan awal. Azan waktu masih tapas jam 4.30 sekian itu. Al-Furqan azan selesai sudah, enggak udah ada kata lain. Sudah bersih semua itu. Sudah sikat gigi, sudah apa? Tinggal langsung ke masjid. Jadi jangan nunggu azan selesai. Ya. Sahur. Ini contoh Nabi lagi. Yang ketiga. Yang ketiga, ta'jilul iftar. Menyegerakan berbuka. Apa, Bu? Bu? Segera berbuka. Jadi segera berbuka. Kalau azan maghrib tiba, segera berbuka. Azan tiba, segera berbuka. Ini Rasul, sunahnya begitu. Jangan dilambat-lambatkan, segera berbuka. Maka kalau kita kan di rumah kan nungguin tuh. Udah ada kolok. Semua tuh satu meja kumpul semua, padahal dimakan cuma sedikit. Nafsunya yang paling besar ente itu. Begitu buka mah selesai sudah. Begitu minum selesai. Wah, dikumpulin semuanya. Jadi begitu azan maghrib tiba, langsung kita berbuka. Kan ada di TV ya Bu ya. Saya tahu tuh yang azan di TV, saya namanya tahu semuanya. Namanya saat. Ada tulisannya tuh, saat azan maghrib. Nah, supaya yang azan itu adalah si saat rupanya. Udah pasti itu saat azan maghrib. Nah, ketika si saat azan, langsung kita berbuka berpuasa. Tapi masalahnya kita ini, saudara-saudara, agak beda dengan Nabi. Agak beda dengan Nabi. Hadis sahih yang Nabi sebutkan itu bahwa Nabi itu buka puasa itu atau membuka puasa dulu, minum bismillah, makan 1 3 butir korma bismillah, baru Nabi berdoa. Dahaba toma'u wa'atul uruq sabatal ajru insya. Doa itu, ini hadis yang sahih. Kalau kita saudara berbeda dikit dengan Nabi beda. Boleh sih boleh. Teman kita lakukan sekarang contoh Nabi ini. Begitu ke azan tiba ambil air itu belum diminum. Allahumma lakasum wa bika amatu ala dan baca doa Allahumma lakasum itu adalah hadisnya lemah. Jadi kalau kita berbuka dulu baru kita, dan Nabi kan nggak pernah bohong. Nabi nggak pernah bohong. Masa Nabi belum minum apa? Ya Allah telah hilang rasa haus, nggak mungkin. Minum dulu baru lihat telah hilang rasa. Bahas begitu. Contoh Nabi. Contoh Nabi yang paling bagus. Berikutnya yang keempat, saudara-saudara, ini yang ada dalam Ramadan ini. Contoh teladan Nabi dalam Ramadan. Apa? Tadarus Quran. Nabi selalu tadarus Al-Quran. Ramadan itu Allah perintahkan Jibril untuk bertemu dan Rasul untuk mengajarkan, menghafalkan seterusnya, mengingat kembali tentang ayat Al-Quran yang turun, baru Jibril mengajarkan pada Nabi dengan tadarus. Dan tadarus itu saudara-saudara bukan hanya membaca, menghafal, tapi melaksanakan apa yang sudah diturunkan Allah pada Nabi itu. Namanya tadarus namanya. Dengan pelajaran-pelajaran yang ada dilaksanakan. Kita boleh nggak sih Ustaz baca Quran dengan memakai speaker? Boleh, silakan aja. Asal bacaannya bagus. Kalau bacanya sembarangan, ngapain pusing tetangga itu? Kalau bacanya bagus, tetangga juga suka. Wah, bagus banget, bisa menjadi Islam tuh orang tuh. Tapi kalau bacaan enteng, udah rusak tuh. Nggak usah pakai speaker. Kalau bacanya jelek. Tapi kalau bacanya bagus terus untuk syiar baca Quran.
Ya, makanya belajar Al-Quran yang bagus, yang baik. Baca Al-Quran. Satu hari untuk ente ini harusnya satu hari minimal 1 juz. Minimal. Jadi 30 hari Al-Quran sudah hatam. Hatam 30 juz. Ya Bu ya. Al-Quran kan 30 juz kan? Iya kan Bu? Jangan sampai ada pejabat datang ke pesantren. Ya, kata kiainya, Pak Bos, Pak Pejabat, ini anak saya ini, santri saya ini, alhamdulillah sudah hafal 30 juz Al-Quran. Kata kiainya. Pejabatnya ngomong tadi komentar, berapa juz lagi yang belum hafal? Berapa juz lagi belum hafal gimana? Tadi ya tadi nggak tahu kalau itu Al-Quran 30 juz. Berapa juz lagi yang belum hafal kan? Ya Allah, kata kiainya, ya Allah. Ini pejabat nggak pernah baca Quran berarti. Sudah hafal 30 juz Al-Quran, berapa juz lagi yang belum hafal? Salah komen. Baca Al-Quran, 1 hari 1 juz. Ya, baca Al-Qurannya. Kalau kita lagi belajar baca Al-Quran, terus belajar baca Al-Quran. Sampai pagi-pagi itu ente bertadarus. Dan membaca arti-arti dan sebagainya. Dan sebisa mungkin kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada majelis itu. Ini adalah untuk memperketat pengetahuan kita tentang Islam ini. Dari Al-Quran itu. Memperbanyak dan kita langsung kita belajar Al-Quran. Kalau tidak atau kalau ada masalah-masalah yang agak rumit, tanyakan kepada para ustadznya begini-gini. Pasti ada sudah jalan. Tadarus Al-Quran. Ya, tadarus Al-Quran. Kemudian berikutnya yang kelima, Rasul itu gemar sekali bersedekah dalam Ramadan. Dikatakan dalam bulan-bulan yang lain Rasul itu banyak kali sedekah. Tapi di Ramadan ini seluruh ahli hadis mengatakan Rasul itu sedekahnya bagaikan angin. Bagaikan angin, maksudnya merata, menyeluruh dan adil. Sedekah Rasul. Saudara-saudara, Rasul itu bukan orang yang kere, bukan orang yang miskin, bukan. Orang yang kaya Nabi itu. Tapi digunakan untuk bagaimana kemaslahatan umat. Apa buktinya Nabi orang kaya? Buktinya ada. Ketika beliau melamar Khadijah, dia melamar dengan 700 ekor unta. Berapa puluh miliar seperti itu. Orang kaya Nabi itu. Kenapa Rasulullah Anda masih apa satu pendapat Anda masih Nabi mengekang perutnya? Karena dia melakukan inilah tidak hubud dunia dan memberikan contoh pada orang lain ketika kalian tidak punya seperti inilah rasanya. Banyak. Warisan Nabi banyak. Tahu enggak kendaraan Nabi punya berapa? Ada onta merahnya ada kuda buat perangnya ada keledainya ada, itu kuda Nabi. Kendaraan Nabi yang dipelihara oleh Nabi. Jadi memang orang kaya. Jangan berpikir, nah bagaimana kali itu menggunakan harta penggunaan itu untuk umat, untuk Islam ini, dia kemukakan itu. Bahkan Anda setelah tahu nggak, setelah nikah dengan Khadijah, itu 3/4 di Mekah itu milik Khadijah. Jadi konglomerat beneran Khadijah itu. Nah setelah nikah dengan Rasul, lama-kelamaan sampai habis harta itu. Khadijah. Kayak Nabi itu selalu ingat terus pada Khadijah. Waktu-waktu senggang selalu ngomong Khadijah. Nah Aisyah cemburu. Aisyah pernah cemburu. Waktu keka atau korban atau apa itu. Kata Nabi, itu kepala ini hatinya buat keluarnya Khadijah ya. Itu ini buat Khadijah lah. Aisyah ngomong, Khadijah lagi. Udah mati juga. Nah, biasa namanya anak orang muda ya enggak? Udah. Kata Nabi. Khadijah kan. Kamu tahu enggak siapa Khadijah? Dia adalah wanita yang luar biasa. Pertama kali masuk Islam di dunia ini adalah Khadijah. Pertama kali. Dan seluruh hartanya diberikan untuk Islam, kata Rasul. Kenapa saya bisa mencintai sangat luar biasa? Ada satu lagi Aisyah, kata Nabi, dia banyak anaknya. Lalu nggak punya anak. Khadijah itu banyak anak, makanya Bapak Ibu kalau mau nikah lagi ingat Khadijah, ya. Atau boleh nikah lagi setelah Khadijah meninggal. Doain aja istri ente supaya cepat meninggal. Kok begitu ya? Nah, saudara-saudara, berikutnya ini tadi ada baca seperti itu. Sodako seperti itu. Sodako sampai.
Dan lihat, di antara irisan sodako itu, Nabi dalam Ramadan itu senantiasa tidak pernah menyembunyikan mukanya dengan kecemburutan. Ada senyum dari pagi sampai sore, Nabi selalu senyum. Bertemu setiap orang bersenyum. Selalu senyum. Ini menunjukkan tentang sodako dirinya kepada orang lain. Di samping hartanya, tapi jiwanya tersenyum pada orang lain. Dan Nabi tidak pernah marah. Apalagi di bulan Ramadan tidak akan pernah marah Nabi. Ada satu kisah, Adi bin Hatim, preman nomor 1, nomor wahid. Preman nomor 1, nomor wahid di Madinah itu. Wah, pokoknya akhirnya dia putus asa. Semua orang karena sudah pada masuk Islam, dia sendiri belum masuk Islam. Wah, dia kelabakan, kata saudaranya, ya Adi, yang bisa menyelamatkan itu cuma Rasul, cuma Muhammad. Apaan, kata, justru saya mau bunuh dia. Nggak mau. Ya silakan aja. Tapi kamu sekali kamu keluar dengan menyelamatkan, kamu pasti mati. Kata adeknya, saudaranya. Oh, wah, saya juga mau mati, katanya. Begitu ketemu dengan Nabi, masuk ke masjid. Dia kata Nabi, biarin. Nabi ketemu dengan Nabi, langsung Nabi geser tempat duduknya sebelah kanan, diberikan pada Adi bin Hatim ini, langsung dia dinasihat Nabi. Hari itu juga bersyahadat bahwa sesungguhnya dia adalah betul-betul Rasul. Dia punya rasa apa-apa kecintaan pada dirinya. Dan dia masuk Islam. Dia adalah sebagai syuhada yang sangat luar biasa di hati membela Islam. Karena dengan senyumnya ini, dengan kepribadiannya ini, wabil khusus di bulan Ramadan ini, tidak pernah ada satu kata-kata yang melempar dari mulutnya itu. Dari mulut kita semua tidak ada kata-kata yang kasar pada saudara kita. Menimbulkan orang lain condong, tunduk kepada Islam sedemikian rupa, sehingga kita bisa menjadikan Islam betul-betul rahmatan lil alamin. Hari biasa, bukan hari Ramadan, Nabi sudah menggariskan satu kebijakan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukim doyifa. Siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan para tamunya. Dimuliakan tamu ini. Dan ingat saudara, tamu ini bagi kita adalah bukan orang Islam saja. Tamu orang lain bisa tamu. Kan Masjid Al-Furqan pernah kedatangan tamu tuh. Tamu yang menipu juga ada. Banyak nipu. Masukin, syahadat Islam, udah dikasih kabur dia. Karena di masjid lain. Waduh, itu ada kayak gitu. Tapi kita harus hormati. Tamu itu harus hormati. Saya pernah bertemu dengan begitu. Dari mana? Dari Ambon. Mau pulang kapan? Besok. Sekali KTP-nya saya mau belikan tiket buat ente. Enggak, Ustaz, uangnya aja. Enggak bisa uangnya, tiketnya juga. Rupanya dia kerja itu keliling ke masjid-masjid manapun. Masuk Islam. Jadi komoditi Islam. Ada kayak gitu. Tapi dia tamu, hormati. Dia kasih minum, kasih apa. Jangan dilaporkan. Siap. Udah maju, kijak satu, maju. Kita kumpulkan. Kita nasihati bila perlu. Ya. Kalau para bos di kantor ada tamu, siapa yang datang itu? Ini Pak, ini. Bilang, saya nggak ada. Coba ya kan. Tamu, seluruh tamu itu pasti membawa rezeki, saudara. Nggak sekarang, nanti bawa rezeki. Setiap tamu, siapapun dia, akan bawa rezeki pada kita. Makanya hormati tamu. Ini Nabi sudah ajarkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukim jarrah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan para tetangga. Dan ingat ya, saudara, tetangga kita bukan orang Muslim saja, tetangga kita banyak, yang lain banyak. Muliakan mereka, jangan ganggu mereka. Dimuliakan mereka, jangan ganggu mereka. Dimuliakan. Kita kasih apa? Kayak dia apa? Hatinya ta'aluf, bisa tunduk hatinya untuk Islam itu dengan kebaikan-kebaikan kita. Gitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kan begitu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka katakan, sampaikan, ucapkan sesuatu yang terbaik dari mulut kalian. Aw liyasmut, atau diam. Kata-kata baik ini, saudara-saudara, itu stok dalam tubuh kita miliaran kata baik ini. Banyak. Tapi ketika kalian tidak bisa mengucapkan kata-kata terbaik, stop, diam. Jangan mengatakan yang lain, diam saja. Baru bernilai emas. Itulah saudara.
Ramadan kali ini kan banyak juga kalau ibu-ibu sana bukan ibu sini. Nanti belanja apa tuh? Kamu cuma mie doang. Suami kamu apa tanggung jawabnya? Oh, orang berempet kan. Cuma mie doang. Iya kalau suami gua mah gini wah macam-macam sampai zuhur tuh. Bicarain suaminya. Kalau begitu stop, jangan bicarakan yang lain. Stop. Maaf ya. Kita akan tilawah Quran. Jangan ucapkan dengan ibadah saudara-saudara. Jangan pakai rumus daripada mendingan. Daripada ngomongin orang mendingan baca Quran. Enggak usah, enggak ada rumus daripada mendingan, enggak ada dalam ibadat. Enggak boleh daripada ini mendingan ini enggak ada. Langsung baca Quran saja. Enggak usah diucapkan daripada ngomongin orang mendingan baca Quran. Daripada ngomongin orang mendingan tidur. Enggak ada. Dalam ibadat tuh enggak ada rumus daripada mendingan, enggak ada. Enggak boleh rumus daripada mendingan. Tinggalkan rumus itu. Langsung tek beribadah kepada Allah. Nah saudara-saudara, kalau di undangan saya sampai jam 4.45 sebenarnya. Jam 5.45 ya. Saya terima undangannya begitu. Iya Ustaz, begitu Ustaz. Hah? Jam 4.45. Ada undangannya itu. Itu 4.45 tuh. Undangannya 4.45. Ada tulisannya tuh. Kira supaya gitu. Contoh yang paling menonjol sekarang ini saudara, Nabi itu di Ramadan itu selalu berdoa. Kenceng banget doanya Nabi itu. Kenceng banget doanya. Di bulan Ramadan kenceng banget doanya Nabi itu. Karena beliau tahu betul bahwa Ramadan itu sudah menyebar kemana-mana nilai-nilai Rasulullah itu. Kapan doa orang muslim tadi akan dipenuhi oleh Allah itu? Kata Nabi, as-shaimu hatta yuftar. Orang-orang berpuasa hingga dia berbuka, itu doa yang dikabulkan oleh Allah. Terbuka langit ketika kita berdoa pada saat kita saum. Ayatnya ada dalam Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Al-Baqarah 185. Iya 185. 186. 186. Muhammad, jika Anda hambaku bertanya di mana aku, jawab aku dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan menjawab setiap permintaan hambaku idza da'ani, apabila mereka meminta kepadaku. Aku wajib menjawab semua permintaan hambaku. Kalau dia meminta kepadaku, aku wajib menjawabnya. Aku penuhi semuanya. Itu saudara. Makanya tafsir ya dalam Ramadan ini di Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab Fiqh Syam. Saudara-saudara perhatikan baik-baik katanya. Itu ayat Al-Quran tentang Ramadan itu memang agak aneh lah gitu. Agak aneh. Kenapa kok aneh? Iya, perhatikan baik-baik. 183 kutiba alaikumusiyam Ramadan. 184 ayamu ma'dudat Ramadan. 185 syahrul Ramadan. Ramadan. 186 tidak berkaitan dengan Ramadan. Tapi isinya doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Doa. Dan 187 kembali lagi kepada Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Uhilla lakum telah dihalalkan buat kalian ini orang berpuasa ini. Lailatas siyam di malam-malam hari kalian berpuasa itu ya. Rafasu ila nisaikum, menggauli istri-istri kalian. Maka nisa itu istri-istri kalian. Jadi kalau Allah menyebut istri selalu jamak. Istri-istri kalian. Berarti iya itu. Oh, senang Bapak. Lihat domirnya bukan hiya. Hunna. Hunna libasulakum. Mereka. Bukan hiya. Hunna libasulakum. Domirnya mereka. Berarti banyak. Begitu. Enggak usah dibahas. Jadi lihat, Ramadan, doa Ramadan. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, ini maknanya adalah di sela-sela kalian melakukan ibadah Ramadan, jangan lupa perbanyak kalian berdoa kepada Allah. Nyempil sendiri doanya, berdoa kepada Allah. Terus makanya berdoa. Sekarang ente bisa lihat langsung live, mungkin di TV nanti yang lihat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram,
10 menit setengah jam sebelum berbuka, orang-orang semua yang ada di halaman itu menanggalkan tangan berdoa kepada Allah. Itulah saat-saat diterima doanya oleh Allah. Luar biasa. Semua berdoa. Kalau ente bisa melakukan ibadah-ibadah di sana di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, lihatlah ketika di Ramadan tadi seluruh halaman itu orang mengangkat tangannya kepada Allah sampai kelihatan sih, berdoa kepada, minta kepada Allah untuk dikabulkan doanya itu. Bayang nggak kalau ente sekarang, kebayang nggak kalau Masjid Nabawi, Masjidil Haram? Bayangkan. Nah, itulah maka banyak-banyak berdoa. Saudara, yang terakhir tadi sudah diumumkan oleh ketua masjid, i'tikaf. I'tikaf ini saya katakan Nabi itu selama ada Ramadan melakukan Ramadan dengan terbaik. Salah satunya yang tidak pernah Nabi tinggalkan adalah beritikaf di masjid. Tidak pernah sekalipun Nabi meninggalkan itikaf. 10 hari. Bahkan di saat-saat hari-hari kemudian saat-saat tahun-tahun kematiannya, Nabi full itikaf 30 hari di masjid. Di hari tahun-tahun akhir beliau wafat itu 1 bulan penuh itikaf di masjid. Nah, kalau kita ingin kayak Nabi, contoh Nabi itu, saya ingin menasihati Anda semuanya. Minimal buat ente semuanya Bapak Ibu, minimal seumur hidup mesti ada 1 kali itikaf yang tamam. Itikaf yang sempurna 10 hari terakhir di Ramadan itu. Mesti ada. Kehidupan kita semuanya yang udah tua-tua ini itikaf aja di masjid. Yang masih muda-muda, ya kata Ustaz, sekali boleh. Seumur hidup sekali minimal merasakan bagaimana Rasul itu beritikaf. Kalau udah tua-tua belum itikaf, mulai besok itikaf tanggal 20. Di Masjid Al-Furqan diadakan itikaf. Masuk tanggal 20, maghrib, malam 21 sudah masuk, nanti pulang-pulang malam takbiran. Gak pulang, di Masjid Al-Furqan. Kalaupun mau ketemu dengan istri, kalau istrinya nggak itikaf, ya pakaian apa suruh istrinya jemput di sini. Kan di sini banyak. Jangan keluar dari area Masjid Al-Furqan, jangan keluar. Harusnya begitu. Dan ini dilakukan oleh Rasul. Para istri Nabi juga sama, berlakukan itikaf juga sama. Pertama, Aisyah merajuk pada Rasul, ya Rasul, engkau itikaf, laki-laki itikaf. Kami juga mau, ya boleh. Akhirnya di luar masjid. Bikinlah tenda. Bikin tenda. Ya yang lainnya, oh saya juga ikut. Bikin tenda semua. Tentu istri sahabat kan. Ada yang 4, wah bikin tenda. Jadi persis kayak jambore itu. Wah tenda semua, istri semua. Semua itikaf semua. Ya angka bagusnya kalau pengurus Masjid Al-Furqan itikaf di sini, artinya sudah kerja ya. Sudah kerjanya 20 hari yang lewat sudah kerja. Udah dikumpulin. Ini kan ente kebalik. Belum THR Ustaz, THR dipikirin. Kalau mau belanja itu tanggal 1 Ramadan belanja di mall itu masih murah. Dan pilihannya masih bagus-bagus. Ini kalian sengaja 7 hari menjelang Idul Fitri baru mall. Akhirnya masjid kosong. Belanja semuanya. Ibu-ibunya sibuk bikin kue. Dari zaman Belanda sampai sekarang kuenya itu aja. Kue nastar dibikin. Gitu. Gak pernah berobat ibu-ibu tuh. Nah, nanti akan buat kita nanti tahun depan, insya Allah tahun depan ya langsung kita melakukan itikaf, nanti diajarkan pada yang lain itu. Semua pengurus masjid bekerja sampai 20 hari saja di Ramadan, ngumpulin duit, baru itu dibagi untuk itikaf. Jadi udah tenang, harusnya begitu. Itikafnya banyak pelajaran-pelajaran kita pelajari dalam Islam. Semua saling nasihati, semua saling apa. Wah indah sekali dalam Islam kalau kita hidup dalam itikaf. Makannya enak, berbareng-bareng sebagai minumnya, dirayakan semuanya. Ya, kalau bapaknya memang ibunya tidak menengok ke masjid, nyuci sendiri apa sendiri. Diatur tempat jemuran, diatur yang teratur lah tempat jemuran. Di Masjid Bank Indonesia, ya enggak usah bayar. Karena sudah sekian miliar dibiarkan untuk itikaf, ada sekitar 1.500 peserta, ya. Semua dengan catering perusahaan, sahur dan buka sudah disiapkan.
Ya, di Masjid Al-Furqan juga seperti itu. Kan ada itu pengurusnya. Disiapkan. Ya kebun kalau bayar ya jangan mahal-mahal, yang penting datang dulu ke sini. Datang dulu. Atau yang berjanji yang 10 hari gratis, begitu. Yang 10 hari gratis. Ya, siapkan kita makan, kan kita bisa minta sedekahnya dari orang-orang yang sekitar masjid ini untuk memberikan itu, kan luar biasa. Dan yang terakhir sekali saudara-saudara, setelah itikaf itu Rasul senantiasa memfatwakan untuk apa? Untuk umroh. Terakhir sekali Rasul memfatwakan kita untuk umroh di Ramadan. Jelas-jelas kata Nabi, umroh fi Ramadan ta'dilu hajatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan itu ta'dilu, setara, sebanding, sama dengan pergi haji bersamaku. Bayangkan, kalau kita bisa umroh di Ramadan ini, maka sama nilainya kita pergi haji bersama Nabi. Ingat saudara-saudara, Nabi pergi hajinya cuma sekali. Nabi itu pergi hajinya cuma sekali. Pada tahun ke-7 8 Hijrah, Nabi pergi haji, habis itu haji wada. Udah enggak ada lagi. Enggak haji lagi Nabi, cuma sekali. Kalau kita kan hajinya kan bolak-balik kan. Gitu. Sama juga. Kenapa saya sampai haji sampai 18 kali? Karena saya bukan pergi haji, karena saya bekerja untuk membimbing haji. Jadi pergi terus. Haji pertama tahun 2000 ya tahun 98, saya pergi haji sebenarnya itu. Pergi haji pertama itu aja. Selanjutnya saya bekerja untuk membimbing ibadah haji. Ya udah, ikut aja. Ya. Jadi, kalau sudah 18 kali sudahlah, sudah cukup lah bagaimana. Kalau umroh nggak kehitungan semua, masa umroh nggak kehitungan. Kalau ke 3 bulan sekali misalnya kehitungan kan, setahun berapa kali? Jangan bilang nggak kehitungan masih. Sombong banget nggak kehitungan. Kalau 3 bulan sekali bisa kehitung sekian, ya tahun sekian puluh atau sekian ratus kali. Nah ibu bapak, ini saja yang bisa saya sampaikan, insya Allah. Mudah-mudahan ya dalam contoh-contoh kedua Rasulullah ini, contoh-contoh Nabi yang dalam bulan Ramadan ini, kita tancapkan dari kita laksanakan yang sebaik-baiknya. Kita amalkan, seluruh amal-amal kita semuanya kita amalkan, amal dari Rasulullah kita amalkan, dan insya Allah mudah-mudahan la'allakum tattaqun, Allah berikan pada kita kedudukan takwa pada kita semuanya. Amin insya Allah. Amin. Amin insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fi nahari wa tulijun nahara fi lail wa tukhrijul hayya min wa tukhrijul mayyit wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك تعلم اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك وثقلهما ربطتها. اللهم ربطتها وأدم ودها ودها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واستغ شكرها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك واحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.